Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum Ibu masuk kepada materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orientasi atau pembukaan, yang dimana penulis atau pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur kepada para pembaca. Dan yang kedua adalah konflik. Bagian ini adalah terjadinya permasalahan yang dimulai dari awal hingga ke ujung atau puncak masalah. Dan yang ketiga adalah penyelesaian. Penyelesaian adalah bagian menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi tadi. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir adalah bagian koda atau penutup. Nah, penutup ini merupakan akhir dari cerita fantasi. Dan akhir dari cerita fantasi itu sendiri bisa berakhir dengan bahagia maupun berakhir dengan sedih. Baik anak-anak, karena sudah memahami tentang struktur teks cerita fantasi, kita beralih kepada bagaimana cara menentukan struktur teks cerita fantasi pada teks cerita fantasi itu sendiri. Baik, Ibu sudah mempersiapkan teks cerita fantasi. Silakan kalian baca. Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian kita akan bersama-sama menentukan struktur teks cerita fantasi yang ada pada cerita fantasi yang berjudul Jima yang Suka Membantu. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik anak-anak, sekarang kita akan menentukan struktur teks cerita fantasi pada cerita Jina yang Suka Membantu. Nah, struktur yang pertama adalah orientasi. Orientasi pada cerita Jina yang Suka Membantu itu terdapat pada paragraf pertama, karena pengarang sudah memberikan pengenalan tentang tokoh yang terdapat pada cerita Jina yang Suka Membantu. Dan yang kedua yaitu tentang konflik. Konflik yang terjadi pada teks cerita fantasi Jina yang Suka Membantu ini adalah pada saat Pak Tua yang bekerja sebagai pembuat sepatu tiba-tiba jatuh sakit, tidak bisa menjalankan pekerjaannya secara normal, dan kemudian ada seorang pembeli yang ingin sepatunya harus jadi pada saat itu. Jadi itulah masalah yang terdapat pada teks cerita fantasi Jina yang Suka Membantu. Nah, kita masuk ke struktur yang ketiga yaitu penyelesaian. Penyelesaian pada teks cerita fantasi Jina yang Suka Membantu ini terdapat pada paragraf kelima. Penyelesaiannya yaitu di mana Jina sendiri yang menyelesaikan pekerjaan Pak Tua. Dan kemudian orientasi yang dan kemudian struktur yang terakhir adalah penutup atau koda. Nah, bagian ini terdapat pada paragraf ke-13 pada cerita Jina yang Suka Membantu karena mereka dan berakhir happy ending karena Jina bertemu kembali pada Pak Tua dan bisa bersama-sama dengan Pak Tua. Baik anak-anak, dengan berakhirnya materi pembelajaran pada hari ini, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, yaitu yang pertama, anak-anak sendiri menentukan atau mencari cerita teks fantasi yang menarik. Kemudian anak-anak menentukan struktur teks cerita fantasi itu dan dikumpul pada saat pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.